Kebudayaan yang timbul dari budi dan daya rakyat Indonesia seluruhnya terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Bangsa Batak sejarahnya merupakan titik-titik perbedaan sesuai situasi dan kondisi seiring waktu berlalu. Sudut pandang kuno dan modern mewarnai goresan sejarah bangsa Batak. Kekayaan Samosir akan budidaya peninggalan sejarah, adat yang melekat, merupakan kebanggaan sebagai etnis Pertiwi. Harta Samosir. Pulau Samosir, pulau yang menyimpan seluruh informasi tentang suku bangsa Batak. Sebuah pulau vulkanik dengan ketinggian 1000 meter di tengah Danau Toba, Sumatera Utara. Disinilah sejarah suku bangsa Batak dapat digali. Sampai saat ini, sejarah bangsa Batak mempunyai dua cerita besar, kuno dan modern. Dalam sudut pandang kuno, masyarakat Batak percaya bahwa awal mula manusia merupakan Raja Ihat manusia yang diturunkan oleh Mulajadi Nabolon, sebutan masyarakat Batak waktu itu untuk Tuhan mereka. Garis sejarah ini diabadikan dalam sebuah tempat yang disebut Sopo Guru Tatea Bulan atau Rumah Guru Tatea Bulan. Tempat ini berisi patung-patung si Raja Batak dan keluarganya yang merupakan keturunan Raja Ihat manusia. Hingga saat ini, masyarakat Batak yang bermukim di Samosir masih percaya bahwa Sopo Guru Tatea Bulan yang berada di Pusuk Buhit merupakan tempat pertama orang Batak atau si Raja Batak berada. Bahkan, tempat itu disakralkan keberadaannya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Limbong, orang yang dipercayai untuk menjaga rumah Guru Tatea Bulan. Inilah pertama si Raja Batak. Mulanya orang manusia, namanya si Raja Ihat manusia. Inilah istrinya, Opung Boru, Tantan Debata, yang diturunkan dari langit. Lahirlah anak opung ini dua, anak opung si Raja Batak ini. Inilah anak pertama. Inilah opung Guru Tatea Bulan yang megang tunggal panaluan. Inilah istrinya, Opung Boru, si Baso Bulung. Inilah yang diturunkan dari 7 bidadari itu. Inilah nomor 2, adiknya, Opung Raja Isumbaon, yang memegang buku lanak dari ambil kulit kayu. Inilah istrinya, Opung Boru, Naulibasa.
itu perjalanan nenek moyang orang Batak itu dari Manchuria, karena berperang dengan orang Tartar, mereka kalah, mereka melarikan diri ke selatan melalui daratan Cina, dan di perjalanan nenek moyang itu mereka berbaur dengan Cina sampai akhirnya sampai di Tibet. Lalu di Tibet nenek moyang orang Batak itu bermukim di pegunungan Tibet di sekitar danau yang mereka namakan Danau Toba Tartar. Nah, keturunan mereka itu, nenek moyang itu turun lagi ke selatan dari Tibet ke tanah Burma bagian utara, dan sebagian dari nenek moyang itu tinggal di sana yang menamakan diri suku Karen. Nah, dari situ nenek moyang kita itu turun lagi ke selatan, pergi ke tanah Thailand di bagian utara di Chiang Mai, dan kemudian di Kanchanaburi. Dari situ ke arah timur nenek moyang itu sampai di Vietnam melalui Kamboja, dan dari situlah bernyebar dengan perahu ke Taiwan dan ke Filipina dan ke tanah Toraja melalui Sulawesi Utara. Dalam penelitiannya, bangsa Batak merupakan keturunan suku Manchuria dari ras Mongolia yang hidup di daerah utara Tibet 7.000 tahun yang lalu. Bungaran Antonius Simanjuntak menambahkan, nenek moyang orang Batak sampai ke Toba melalui tanah Malaka dan mampir di tanah Dentingkera. Setelah itu, menyeberang ke Sumatera hingga terdampar di Tanjung Balai. Dengan menyusuri Sungai Asahan, nenek moyang orang Batak naik ke atas pegunungan Toba dan bermukim di sana. Hal ini diperkirakan terjadi ribuan tahun yang lalu. Manusia saat ini tak akan bisa lepas dari sejarah leluhur mereka. Perjalanan sejarah nenek moyang akan diabadikan sebagai kebanggaan etnis. Peninggalan sejarah akan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Kekayaan berupa peninggalan sejarah di Pulau Samosir merupakan wisata yang menarik. Salah satunya si Gale-Gale, patung menari dengan perawakan tinggi dan kurus yang merupakan ikon Pulau Samosir. Si Gale-Gale mempunyai kisah sejarah yang menarik. Si Manggale namanya, seorang anak tunggal kesayangan raja. Dengan perintah ayahnya, si Manggale menuju medan perang untuk mempertahankan tanahnya. Namun tak disangka, si Manggale yang merupakan anak kesayangan sang raja tewas dalam perang tersebut. Sang raja yang menyayangi anak tunggal tersebut sangat merasa kehilangan. Raja memerintahkan untuk menghidupkan kembali sosok si Manggale. Dengan kesaktian seorang dukun, sebuah patung mirip si Manggale dibuat dan arwah si Manggale dimasukkan ke dalam patung tersebut. Raja sangat senang. Patung si Manggale telah menghilangkan kemurungan serta menjadi hiburan dan semangat untuk rakyatnya. Patung si Gale-Gale saat ini digunakan untuk menarik wisatawan. Patung si Gale-Gale yang menari-nari dengan digerakkan dalang dapat dinikmati tariannya dan kita temui di Tomok, Pulau Samosir. Selain si Gale-Gale, kita juga dapat menemukan makam Raja Sidabutar di Tomok. Raja Sidabutar merupakan salah satu raja yang pernah berkuasa di Tomok. Makam Raja Sidabutar berbentuk unik. Peti terbuat dari batu pahatan berupa sarkofagus. Bagian depan peti terdapat pahatan wajah Raja Sidabutar. Pahatan tampak menyambung dengan peti batu. Makam Raja Sidabutar hingga kini masih dijaga oleh suku Batak. Masyarakat di sekitar Tomok meyakini
Dengan berada di dekat makam raja, mereka masih merasa dekat dengan raja mereka. Mengenai makam Sedia Putra, ada kepercayaan orang Batak bahwa orang tua itu bisa memberikan berkat atau rezeki kepada anak keturunan, kan begitu. Jadi supaya tetap dia hidup, maka diawetkanlah, dibikinlah suatu makam. Makam ini terbuat dari batu besar, itu dikorek sarkofagus. Jadi tetap itu ada, dan ada harapan atau ada anggapan orang Batak, selama manusianya ada atau tulang-tulangnya ada, maka dia tetap berusaha untuk mendampingi keturunannya. Maka harus ada usaha orang Batak untuk mengawetkan orang tua. Selain menghargai makam rajanya, suku Batak juga mensakralkan peninggalan raja. Salah satunya Batu Hobon. Batu Hobon kan tempat penyimpanan harta kekayaan raja. Sudah, raja ini kan mempunyai banyak harta, jadi itu disimpan dalam Batu Hobon. Batu Hobon itu dari batu besar yang dilubani, dan untuk menyimpan harta itu disimpan dalam Batu Hobon itu. Batu Hobon merupakan batu berdiameter 1 meter dengan bagian bawah berongga. Di dalamnya, konon menurut cerita yang berkembang, merupakan batu tempat penyimpanan harta dan senjata si Raja Batak. Selain tempat penyimpanan harta raja, Batu Hobon juga merupakan tempat sakral yang mana dikuasai oleh Opung Tatea Bulan. Hari ini datang kami dari Medan, dari tempat pengerantauan, untuk mengenang dan untuk memperkenalkan kepada keturunan kami. Di sini adalah tempat sakral Opung si Julu-Julu Tugu yang disebut Batu Hobon. Peninggalan sejarah yang dilestarikan menjadikan Pulau Samosir sebagai pulau wisata. Hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat Samosir. Lapangan pekerjaan sebagai pedagang souvenir khas dan kuliner menjadi daya tarik para pengunjung. Namun, bercocok tanam dan nelayan merupakan pekerjaan utama masyarakat Batak di tanah Samosir. Masyarakat Batak memiliki falsafah, azas, sekaligus struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya dikenal dengan dalihan Natolu, yaitu Somba Marhula-hula, yakni hormat pada pihak keluarga ibu atau istri. Elek Marboru adalah ramah kepada saudara perempuan. Dan Manat Mardongan Tubu adalah kompak dalam hubungan semarga. Bicara adat istiadat, tak bisa lepas dari rumah adat. Bangsa Batak mempunyai bentuk rumah yang unik pada atapnya. Di suatu rumah orang Batak itu meruncing di atas, runcing di belakang, ujung di belakang lebih tinggi daripada yang di depan. Filosofinya atau kebenaran utama orang Batak bahwa keturunan orang Batak itu harus lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang tuanya. Selain itu, bendera bangsa Batak pun mempunyai filosofi sendiri, tak jauh beda pada sang saka merah putih. Satu gitu. 3 warna itu dikenal dengan bonang manan. 3 warna itu, satu warna hitam, warna putih, warna merah. Warna hitam menyerap segala pendapat. Warna merah tanda keberanian. Yang ketiga warna putih tanda kesucian orang Batak itu. Sistem adat, bahasa, kekerabatan, falsafah kehidupan bangsa Batak merupakan etnis yang kaya akan budi dan daya. Namun, dalam kekayaan falsafah mereka, tak akan lepas jiwa dan raga tanah Pertiwi. Bangsa Batak akan selalu ada dalam lembar sejarah bangsa Indonesia. Lembar Bhinneka.